Halo guys, selamat siang. Sampai jumpa lagi dengan aku dan ibu mertua aku. Kali ini kami akan memasang pukat kembali dan lanjut untuk memancing. Hari ini aku sengaja merekam ibu mertua aku untuk kasih lihat ke kalian, karena dia adalah senior kami. Senior dalam berjalan ke hutan dan senior dalam mengenali segala tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat selama di hutan. Dahulu, hutan ini adalah tempat tinggal ibu mertua aku bersama keluarganya. Dan di hutan inilah ibu mertua aku membesarkan anak-anaknya. Dan di hutan ini juga tersimpan seluruh kenangan kebahagiaan di masa lalu ibu mertuaku bersama anak-anaknya. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita hari ini. Tahukah kalian, berjalan di hutan itu sangat membutuhkan seni kesabaran yang sangat tinggi. Karena apa? Karena di saat berjalan di hutan, kita harus melewati banyak rumputan, kayu-kayu melintang, kayu berduri, semak dan gigitan semut PKI. Guys, karena kali ini kita udah tiba di sungai, maka mama mertua aku lanjut pasang jaring terlebih dahulu. Karena ini lagi kemarau, jadi kita coba keberuntungan buat pasang pukat di sungai ini. Nah, ini caranya guys. Kita ambil kayu, kita buru dulu ikannya supaya mereka lari menuju arah jaring. Hal-hal positif yang kami dapatkan saat berjalan ke hutan dan mencari ikan adalah tubuh kami menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, sekarang kita periksa dulu pukatnya. Kita lihat apakah sudah ada ikan yang terkena tangkap. Nah, ini kita bentangkan jaringnya. Ternyata ada guys, kita dapat satu ikan dan ikannya nggak terlalu besar. Oke, nggak apa-apa. Karena di sini sungainya kelihatan tidak ada jejak ikan berenang, jadi kami putuskan untuk pindah ke sungai lainnya. Dan ini ada pohon besar. Dan lanjut guys, ini mertua aku sedang menggunakan instingnya akan menebak-nebak sungai manakah yang kira-kira ikannya banyak. Jangan tanya lagi ya, ibu mertua aku hafal semua seluk-beluk hutan ini. Berbeda dengan aku yang selalu takut kesasar. Dan setelah tiba, kita akan mencoba peruntungan kita di sungai yang satu ini. Kita lihat apakah ikannya banyak atau ikannya pergi ke sungai yang lain. Lanjut lagi, kita akan sempurnakan pemasangan jaringnya dari ujung hingga ke ujung hingga tidak memungkinkan ikan lolos dari jaring kami. Lanjut lagi, ibu mertua aku memburu ikan ke arah jaring.
Ya, beginilah suasana di hutan. Mau sepanas apapun cuaca, di hutan akan tetap terasa sejuk dan nyaman. Dan ini sembari memegang kamera, aku juga berusaha untuk memburu ikan ke arah jaring. Ya, sambil kalian lihat ya suasana sungai di sini, airnya agak cepat seperti air kecil itu guys. Biasanya saat kemarau begini, air sungai ini lumayan datar guys, karena banyak patahan ranting kayu dan dedaunan yang ikut terendam. Inilah keseruan-keseruan yang tidak aku bisa lupakan saat di hutan. Dan aku ingin selalu mengulanginya lagi dan lagi. Oh ya guys, dahulu di hutan ini sering sekali terlihat beruang hitam, rusa, babi hutan, dan hewan-hewan lainnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan maraknya pembukaan lahan sawit besar-besaran yang dilakukan oleh PT, hewan itu mungkin telah punah. Sekarang lanjut ya guys, kita cek lagi jaringnya apakah sudah ada ikan yang terperangkap atau belum. Oke guys, terkena satu. Oh, sayang sekali ikannya lepas guys. Dan ikannya itu besar sekali. Nyanyian suara nyamuk tak luput menemani perjalanan kami di hutan ini. Gigitan nyamuk akan pernah terlewatkan, menggigiti tubuh kami ini. Padahal sungai ini telah kering, tapi entah kemanakah larinya ikan-ikan itu. Yo, itu. Dan ini aku masih berusaha untuk memburu ikan ke arah jaring. Biasanya di saat beruntung,
saat berburu ikan seperti ini, kami bisa mendapatkan ikan sebanyak 1 lanjung penuh atau 2 lanjung besar. 1 lanjung besar itu setara dengan 1 bak ikan. Namun kali ini sepertinya ikan-ikan sedang berada di tempat yang lain. Oke, karena sekarang ikannya tidak begitu banyak, maka kami akan pindah ke spot yang lainnya. Di sungai ini bukan hanya ada ikan, namun ada juga makhluk lainnya. Seperti kerang. Bahasa Kaltengnya kerang itu kerincing ya guys. Karena itu kerang yang khusus tinggalnya di pegunungan. Kadang-kadang di sungai ini juga ada kerama. Bahasa lain dari kerama itu adalah satu spesies dengan kepiting, namun bentuknya lebih kecil. Kami tidak akan berputus asa dan akan melanjutkan perburuan ini ke sungai yang lainnya. Saat mengangkat pukat, tidak lupa kami akan membersihkan pukat ini dari daun-daun, ranting-ranting, dan kayu yang menempel. Saat berjalan seperti ini, tak terhitung seberapa banyak duri yang menusuk kaki kami, dan tak terhitung pula seberapa banyak nyamuk yang menggigiti tubuh kami. Dan lanjut, kita pasang lagi jaring di sungai yang ketiga ini. Dan mari kita lihat, akankah peruntungan berpihak pada kita hari ini? Baju dan celana ibu mertuaku udah basah kuyup. Oke, lanjut lagi guys. Kami tidak akan menyerah. Lihat ini guys, ibu mertuaku dengan segala ketangguhannya memburu ikan kembali. Dan kita lihat apakah ada yang tersangkut.
Dan ternyata meskipun sudah berpindah 3 kali dari sungai ke sungai, keuntungan belum berpihak kepada kami. Lanjut guys, mertua aku memutuskan untuk memancing. Sebelum memancing, beliau udah ganti baju ya guys. Sebelum sampai ke spot lokasi memancing, maka kita akan melewati sedikit kebun sawit ini. Dan ini perlengkapan pertempuran kami selanjutnya. Umpan yang kami gunakan untuk memancing adalah cacing. Jika keberuntungan berpihak pada kami, tak jarang hasil memancing kami adalah ikan baung. Dan kita lihat ikan apakah yang akan menjadi peruntungan kita kali ini. Saat kemarau gini, arus sungai di sekitaran hutan ini akan begitu tenang. Berbeda jauh saat hujan lebat, maka arusnya sangat deras dan sangat mengerikan. Lanjut lagi, tak ingin menyerah, kita memutuskan kembali untuk memasang jaring. Dan tahukah kalian, biji-bijian ini itu sangat keras. Dan aku sendiri nggak tahu itu tanaman apa namanya. Nah, lanjut mancing guys. Karena tadi yang pasang jaringnya adalah suami aku, mertua aku melanjutkan proses pemancingan dia. Nah, ini sudah ada beberapa ekor ikan seluang yang terkena pancing kami. Lanjut.
Saat di sungai begini, kita harus lihai membaca keberadaan ikan. Nah, ini ibu mertua aku kembali mencoba peruntungan di spot sebelah sungai lainnya. Dan ternyata pancingnya tersangkut. Kembali berpindah ke tempat yang lebih gacor, guys. Saat kemarau begini, sudah banyak sungai yang mulai mengering. Dan saat ini pula kami selalu mencoba peruntungan kami. Salah satu penyebab ikan mulai berkurang di sungai adalah maraknya penggunaan racun dan setrum ikan yang digunakan oleh orang-orang saat berburu ikan, dan itu sangat mempengaruhi kelestarian ikan yang ada di sungai ini. Dan inilah warisan leluhur yang tak pernah habis-habis yang mereka tinggalkan untuk kami, berupa sungai dan hutan. Bahkan di saat sakit pun, ibu mertuaku hanya perlu mengambil tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat saat kami sakit. Dan ini ikannya lumayan juga ya guys, sudah mulai asik memakan pancing ibu mertua aku. Ya, sekarang kita tutup daun ya guys, embernya, biar ikannya nggak melompat. Lanjut lagi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menemukan spot pancing yang gacor. Kadang saat di hutan begini kami juga berbekal racun nyamuk untuk menghindari gigitan nyamuk yang sudah berlebihan.
Nah, ini mertua aku mulai menggunakan 2 pancing. Ternyata gacor ya guys. Pancing pendeknya lumayan dimakan ikan loh. Dan setelah berpindah kita akan coba lagi. Apakah spot ini gacor? Oke, kita lihat. Dinginnya suasana hutan membuat aku terhanyut dan bahkan membuat aku berkeinginan untuk membuat tempat perteduhan seperti rumah kecil ataupun pondok di sini. Kadangkala aku ingin menghabiskan waktu seminggu penuh di hutan, namun sayang aku belum menemukan momen yang tepat. Dan ini lanjut lagi, kita angkat jaringnya. Oke guys, ternyata ada ikan yang terkena jaring. Dan ikannya lumayan besar ya. Mungkin hari ini rezeki yang Tuhan berikan untuk kita hanya sebegini saja. Tapi seberapapun rezeki itu, kita patut bersyukur ya guys. Berbeda dengan sebelumnya, kadang mertua aku bisa mendapatkan 1 lanjung ikan atau setara dengan 1 bak ikan. Namun kali ini kami hanya mendapatkan ikan sekitar 1 baskom saja ya. Dan ini perjalanan pulang. Kalian bisa melihat hasil keseluruhan kami nanti setelah sampai di rumah. Jangan tanya lagi betapa tangguhnya mertua aku saat berjalan di hutan. Beliau sangat kuat meskipun usianya sudah di atas 50 tahun. Oke guys, terima kasih ya udah setia menonton video aku. Sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kalian lihat kan, harinya sudah mulai gelap. Nah, ini sisa ikan tadi yang belum terlepas dari jaring. Sakit kalau coba lihat nih, lihat nih, nih ada apa tuh? Ibu pilek bilang minum jangan sedikit kata mereka tuh, minum es jarang. Nah guys, lumayan juga kan ikannya, lumayan besar-besar loh.